Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat animasi eskavator seperti yang saat ini kita lihat ya. Ini menggunakan apa dan bagaimana cara kerjanya. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara proses untuk menganimasikan eskavator. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menganimasikan eskavator. Jadi alat berat ya, alat berat untuk untuk mengkeruk gitu kurang lebih ya. Ini saya kenapa ingin membuat seperti ini karena terinspirasi dari Deka Toys, channel Deka Toys. Kalau kita lihat ini ada animasinya ya, wow bagus juga ya teman-teman ya. Nah dari sini saya coba untuk pastikan teman-teman sudah punya aset gambarnya. Nah ini asetnya saya buat sendiri teman-teman. Jadi ada dibuat terpisah ya, baik yang untuk lengan yang atas nih bagian ini, terus kemudian ini juga sama terpisah, dan ini juga terpisah, dan ini juga terpisah. Oke, terpisah semua. Tapi kalau teman-teman kepengen, ini juga sama, yang supir terpisah juga, dibuat secara manual. Nah, setelah teman-teman dipisah, teman-teman harus disimpan ya per bagian. Jadi disimpannya nanti otomatis ketika teman-teman buka nanti di bagian filenya gitu ya, teman-teman bisa ngelihat nanti akan terpisah seperti ini jadinya. Nah, ini dia. Ini bentuknya transparan ya. Jadi teman-teman pastikan filenya sudah terpisah. Baik disimpan sebagai PNG, saran saya gitu ya, PNG, karena biar transparan. Kalau teman-teman ingin menggunakan software lain juga boleh, intinya nanti disimpan sebagai PNG kurang lebih ya. Oke, nanti dinamakan sesuai dengan selera masing-masing. Kali kalau teman-teman berminat mungkin boleh komentar di channel saya, nanti boleh saya bagikan linknya. Oke, setelah teman-teman sudah dipastikan sudah dijadikan sebagai file per bagian di bagian elemennya, teman-teman langsung masuk aja ke bagian 3D Blendernya. Kemudian teman-teman dipastikan juga rubah layoutnya menjadi 2D animation. Nah, ini materi saat ini saya coba untuk buat yang 2D animation ya, kurang lebih ya. Mungkin suatu saat akan buat yang versi 3D-nya. Oke, langkah pertama dipastikan teman-teman. Oke, saya hidupkan dulu sebentar. Saya tekan N, screen key-nya saya hidupkan. Kelihatan? Iya. Teman-teman dipastikan diimport ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita ingin import file PNG yang kita sudah simpan, yang tadi ya, yang disimpan ini, bagaimana cara importnya? Teman-teman bisa ke menu file, pilihnya import, namanya image as plan. Tapi pastikan teman-teman image as plan-nya ini diaktifkan juga, karena standarnya ini belum aktif, tidak terlihat ya. Supaya aktif teman-teman disarankan ke edit preference, dan jangan lupa di importnya dicentang ya, importnya. Ini dia teman-teman. Jadi teman-teman harus mencentang di sini supaya nanti aktif ya di add-on ya. Oke, kemudian saya coba ke file import, kemudian teman-teman tinggal image as plan. Nah, kemudian diarahkan di mana filenya disimpan gitu teman eskavator ya. Oke, kita file sudah ada. Sekarang ini saya ambil yang bagian terpisah, bukan yang sudah jadi gini ya. Ini kalau teman-teman kepengen membuat dari 2D-nya, tapi saya tidak menjelaskan bagaimana cara buatnya ya untuk yang 2D-nya. Tapi kalau memang ingin dibuat 2D-nya agak beda lagi ya. Nah, saat ini saya ambil semua teman-teman untuk bagian yang terpisahnya, kecuali yang sudah jadi satu kesatuan. Kemudian teman-teman klik setlist ya, setlistnya diaktifkan, kemudian sama si dots-nya diaktifkan juga, dots view-nya. Lalu diimport aja. Kenapa sih diaktifkan setlist sama dot view-nya, dots bu-nya? Supaya nanti besarannya tidak berubah sesuai dengan originalnya ya. Lalu import aja, dan teman-teman sudah akan terlihat tampil seperti ini. Nah teman-teman silakan kalau memang mau diperbesar, tinggal tekan S saja, diperbesar sesuai kebutuhan. Kemudian teman-teman tinggal disusun ya, di mana mau diletakkan. Jadi caranya diklik aja di objeknya, karena ini akan tampil di sini beberapa sesuai dengan apa yang kita namakan ya. Ketika dinamain di bagian folder, dia akan foldernya lagi di filenya akan tertera juga namanya otomatis. Teman-teman tinggal menyusun saja ya, tinggal tekan G lalu disusun. Sementara waktu disusun begini aja dulu deh. Terus kemudian nih saya susun kemari ya, kurang lebih ya. Sini saya susun kemari ya. Oke, terus nih saya susun kemari, kira-kira begitu ya. Nah itu dia. Dan kemudian teman-teman tinggal disusun juga untuk yang ininya. Saya tekan G, saya tempatkan di sini gitu ya. Pastikan sudah tersusun dengan baik posisinya ya. Nah sekarang Ini belum benar-benar baik ya, jadi teman harus diatur lagi sesuai keinginannya, apakah mau di sini gitu ya.
Oke, terus kemudian ini saya geser ke bawah dikit, pakai shift sama tombol tengah. Terus kemudian ini juga diaktifkan nih kalau nggak kelihatan. Kalau teman-teman nggak bisa mengaktifkan di sini, saran saya langsung diaktifkan di sini ya, tinggal dipilih. Ini bagian ini ya, bisa dicek di bagian di sini ya, di matanya boleh diaktifkan. Kalau yang ini L1, ini L2, L1 yang ini L1, bukan, ini L1 yang ini nih. Ini L2 ya kan, L itu lengan berarti gitu. Kalau ini H1 gitu ya teman-teman ya. Terus ada lagi D. Oke, ini D, posisi di sini kan. Nah teman-teman, karena kita lihat saat ini posisinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, teman-teman dipastikan untuk mencoba untuk view-nya dirubah menjadi split vertical ya, split vertical. Oke, yang sebelah kiri untuk melihatnya, yang sebelah kanan ini untuk menggeser-geser posisinya teman-teman ya. Oke, dipastikan. Oke, saya kepengen posisinya ini ada di belakang. Diklik di sini, teman-teman tinggal digeser ke arah sini nih, sebelah kanan ya, sebelah kanan. Menggunakan move, tinggal digeser ke belakang. Ketika digeser ke kanan, teman-teman lihat dulu. Nah, sudah pindah belum sini? Nah, ternyata sudah pindah. Oke, sekarang lanjutkan lagi untuk yang saya klik kamera juga sama seperti biasa, klik kamera. Oke, kemudian saya klik yang bagian ini, lengannya ceritanya gitu ya. Saya tekan G lagi, posisinya kira-kira di sini, kira-kira ya contohnya. Di sini, terus posisi di kebelakangin ya, di sini ini. Oke, di kebelakangkan. Nah, sampai kelewatan gitu ya, keluar. Nah, itu dia. Begitu pula dengan yang ini sama. Saya tekan G lalu tempatkan di sini. Nah, ini dia udah pas posisinya, udah pas. Nah, begitu ya. Kalau memang terlalu dekat, tinggal nanti diblok antara si bagian bodinya L1, L2 dan yang ini tinggal digeser ke depan aja. Kira-kira begini. Itu atau apa gini? Itu terserah kalian ya. Sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira posisi di sini aja deh. Contohnya. Sip, sudah jadi. Kurang lebih. Nah, satu lagi yaitu di bagian ininya nih teman-teman. Ini maju ke depan ya, sedikit. Sorry, maaf, klik lagi di sini. Lalu teman-teman tinggal digeser ini ke depan. Nah, supaya nanti agak keluar ini di bagian ini ya, di bagian setirnya nih. Tadi kan agak ke dalam dikeluarin. Gitu. Selesai, sudah. Nah, sekarang bagaimana cara menganimasikannya? Jadi kita menggunakan ini, saya coba saya gabung dulu ya. Saya klik kanan di area garis yang ada di sini. Antara dua screen, klik kanan, join area, klik arahkan ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya menjadi bisa digerakin gitu teman-teman. Jadi kita menggunakan yang namanya bond ya. Jadi kita membuat ulang sederhana bagaimana cara kerjanya. Nah, teman-teman, dipastikan kita buat dulu menambahkan bond dengan cara ke add, pilihnya adalah yaitu armatur single bond, simple aja. Oke, lalu saya tekan G, saya tempatkan di sini. Ini bodinya nih kira-kira. Kayak gitu ya. Oke, saya coba untuk edit ya. Saya pilih edit karena saya kepengen mengontrol besarnya dari si ini. Saya tekan G agak ke bawah deh. Saya tekan Z ya ke bawah. Kira-kira di sini. Nah. Oke. Saya tekan G. Lagi. Saya tekan G aja. Sorry, saya undo lagi. Ada kesalahan sebentar ya. Oke, sudah. Saya aktifkan lagi, kemudian teman-teman aktifkan tulangnya, terus kemudian teman-teman ke edit mode, terus kemudian teman-teman tinggal digeser bagian atasnya, klik di atas ini, lalu tekan G. Bisa di mana, bisa begini juga boleh, mana aja terserah ya. Tekan kayak begini posisinya boleh. Terus kemudian teman-teman tekan E aja untuk membuat selnya di sini ntar. Ya, tulangnya buat pergerakan yang ini bagian ini L2-nya. Oke, saya geser lagi ke bawah ini untuk pergerakan nanti L1-nya. Satu lagi untuk yang mungkin lengannya ini apa ujungnya namanya nggak ngerti ya. Ya intinya begitu deh. Nah, cuma gini doang, simple, sederhana gitu ya, nanti digerakin. Nah, setelah sampai di sini baru teman-teman dipastikan disesuaikan dengan namanya dengan cara masih di kondisi edit. Kita coba untuk ini mungkin khusus badan ya, bagian badannya aja ya. Badan itu nanti tergabung dari mesinnya yang nyupir sama rodanya, itu dah sementara waktu ya. Ini simple aja. Cara ngerubahnya klik di sini lalu ketik badan. Nah, ingetin badan nih, badan. Dah ya, terus kemudian teman-teman klik lagi di bagian sini. Ini L2 nih kalau saya matikan matanya. Nah, ini L2. Jadi ini tulang ini khusus untuk L2 gitu. Nanti L2 bentuknya begitu. Oke, yang ini untuk L1 tuh ini.
Nah, L1 ya, L1. Ini nama bebas ya teman-teman, tidak harus ngikutin saya. Dan satu lagi yang terakhir ini adalah untuk head ya kali ya. Apa ya? Ini kali ya? Oh bukan. Nah, D. Oh bukan ternyata. T. Nah, oke ini T, biasanya T. Ya, bukan. Ternyata H. H ya. Saya sendiri lupa. H ya. Kalau dicek ya, saya sendiri lupa. Oke, H1 hand 1 klik hand ya. Saya ketik waktu itu hand ya, buat tangannya gitu ya. Oke, jadi di sini udah tertera teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk sebentar. Di sini ada namanya. Oke, sudah cukup kayaknya. Sudah cukup. Nah, bagaimana caranya menghubungkan antara si gambar dengan si tulangnya? Gampang. Teman-teman tinggal diblok aja. Nih saya kembali ke edit mode dulu ya. Saat ini kalau saya geser ini masih terpisah. Nah, bagaimana cara supaya dia bisa di link? Teman-teman tinggal diblok aja semuanya ya, diblok semua khusus buat si body dan tulangnya, dan dipastikan yang paling aktif, yang paling nyala ini, yang agak kontrasnya tinggi, yang mencolok banget ini armaturnya. Bukan yang lainnya tidak. Itu dia. Jadi intinya yang tidak mencolok ini akan mengikuti armaturnya nanti. Baru saya tekan Ctrl P ya, kursornya diarahkan kemari, Ctrl P, atau klik kanan juga boleh. Pilihnya adalah empty with empty group. Dah. Nah, ini udah terkoneksi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman klik di bagian bodinya, di tulangnya maksudnya, saya geser nih udah terkoneksi langsung. Nah, teman-teman dipastikan lagi. Jadi ini belum terjadi apa-apa. Jadi kalau teman-teman klik pose, lalu saya tekan salah satu tulang, lalu saya tekan R. Ini belum nyambung teman-teman ya, belum nyambung ya. Bagaimana supaya nyambungnya? Dipastikan satu-satu dicek lagi ya. Jadi nanti nih bodi yang rodanya nih nanti nempel kemana? Oh, ke tulang yang pertama, yaitu badan. Jadi klik di bagian rodanya, kurang lebih ya. Terus kemudian diklik di bagian badan, karena cuma ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Teman-teman jangan lupa klik namanya edit mode. Nah, setelah edit mode nanti dia keluar kayak assignment. Nah, saya pilih assign. Jadi si gambar ini akan terhubung oleh si tulang. Nih tulang nih namanya. Ini tulang badan, L2 ada H1. Klik assign aja, dah. Begitu pula dengan yang ini. Ya, kalau udah dimatikan lagi, maksudnya dinormalkan. Terus sekarang bagian mesinnya, klik badan lagi, edit mode, kemudian assign, normalkan kembali, bagian supirnya, badan lagi. Oh, supir bagian badan ya, bagian badan nggak apa, karena nggak bergerak. Yang bergerak nanti cuman lengannya doang lah, hand bagian depannya ya. Edit mode lagi seperti biasa, assign lagi, oke, baru normalin lagi. Terus kemudian bagian lengan L2, ini L2 ya, namanya L2, aktifkan di L2. Jadi ketemu L2, ketemu dengan tulang L2, lalu edit mode, lalu assign, edit mode lagi, normal lagi, terus kembali ke L3, L1 maksudnya, L1, ketemu dengan L1, tulang L1, bone L1, kemudian ke edit mode, lalu assign, kemudian ke normal lagi, dan yang terakhir adalah H1. Ini udah pas ya. Tinggal pilih H1, kemudian pilihnya edit mode, kemudian assign. Selesai gitu doang. Nah, teman-teman tinggal dicoba ya dengan cara begini. Caranya adalah edit klik tulangnya, terus kemudian saya klik pose. Ketika saya tekan R dan itu sudah ngikutin. Oke. Ini juga sama, tekan R sudah ngikutin. Oke, ini juga sama, R dan ngikutin. Kalau begitu ya. Ini juga sama. Oh, ini jangan digerakin. Nanti begini. Wah, ini fungsinya untuk kalau misalkan mau digerakin kayak gitu ya nantinya ya. Oke, setelah terhubung semua, bagaimana cara menggerakkan animasinya? Oke, cara menggerakkan animasinya gini teman. Jadi teman-teman cukup membuat animasi menggunakan ini aja nih. Ya, saran saya pakai ini aja paling gampang. Mungkin saya coba untuk menggerakkan sampai 100 aja ya. 100 aja, ketik 100 frame aja. 100. Oke. 100 frame aja. Oke. Nah, oke, saya kepengen di gerakan 30, arahkan ke sini ya. Jadi pertama dipastikan tekan A. Jadi ini kondisinya adalah di pose, lalu saya tekan A ya, tekan A supaya terseleksi semua, dan teman-teman boleh tekan I untuk hanya pergerakan rotasi ya. Saya hanya bermain rotasi khusus si tulangnya gitu ya, kurus tulangnya rotasi. Rotasinya seperti ini. Klik gitu ya, udah jadi langsung.
Terus di detik 30 teman-teman tinggal lakukan perubahan, maunya gimana, terserah ya. Oh, saya kepengen yang ini, saya naikin ke atas, lalu ini saya naikin ke atas, saya tekan R lagi, ini ya, saya jauhin biar kelihatan semuanya. Lalu ini saya coba naik ke atas juga kayak gini. Nah itu dia. Lalu tekan A. Kalau nggak mau semuanya berarti sebagian aja boleh, misalkan hanya 3 tulang doang yang dikasih efek juga boleh. Kalau mau tinggal diaktifkan. Tapi teman-teman, apa yang kita lakukan ini otomatis akan menciptakan titik baru, dikarenakan di sini otomatiknya di depan, auto keying otomatis ya. Oke, saya kepengen di frame 60 sama diaktifkan. Terus kemudian saya kepengen agak sedikit ini agak naik, agak turun ke bawah, set gitu ya. Nah sini agak naik, agak ke sini, set. Nah ini agak kemari, set gitu ya. Nah oke. Di frame 90, di frame 100 deh ceritanya ya. Terus dikembali lagi ke atas, set. Terus dia ke atas lagi, R ke sana, ini agak kemari. Nah itu juga boleh. Ini dicari ya teman-teman, jadi titik-titiknya nih boleh teman-teman atur ntar sesuai kebutuhan. Nanti kalau di play jadinya kayak gini, di play ya. Nah udah jadi dah. Nah gitu teman-teman. Nah oke, saya belum saat ini tidak menjelaskan bagaimana cara menggerakkan roda ya. Tapi ini bagaimana ketika teman-teman membuat gerakan untuk si eskavator di bagian lengan-lengannya ya. Nah, kalau teman-teman misalkan mau digerakin maju mundur, teman-teman tinggal di ini aja ya. Ini contoh aja. Mau digerakin maju mundur, teman-teman tinggal, maaf saya stop dulu. Saya geser ke depan. Oke, ini bisa diseleksi semua ya. Posisi mungkin di awalnya adalah pakai move agak ke sana. Nah, ceritanya gitu ya. Oke, di sini dia agak maju dikit gitu ya. Nah, di sini agak mundur sedikit. Set. Oke, di sini mungkin agak beda lagi. Itu juga boleh. Ya silakan ya. Ini dijadi teman-teman, tinggal dimatikan saja auto key-nya. Sekarang kita coba untuk lihat animasinya, kita play. Nah, itu dia. Nah gitu ya. Oke teman-teman, simple, sangat sederhana. Sekarang teman-teman jangan lupa ya, bila mana materi atau video yang saya buat ini bermanfaat dan berguna, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Teman-teman jangan ragu mengikuti channelnya karena di dalam banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda mengenai desain dan animasi.